yaitu untuk gerakan samping kiri dan kanan. Nah, anak-anak bisa lihat contoh di video ini, bergerak ke samping kiri, kanan, kemudian kanan, ya, lalu kiri. Nah, nanti anak-anak bisa ulangi terus sampai paling tidak 8 kali ke kanan dan 8 kali ke kiri, ya. Baik, untuk gerakan ini bisa ya anak-anak, sangat mudah sekali. Berikutnya ada gerakan meloncat ke depan untuk berpindah tempat. Nah, caranya anak-anak bersiap dulu, kemudian lutut ditekuk, ya, pandangan ke arah depan, berat badan berada di bagian tengah, lalu anak-anak silahkan loncat atau menolak dengan sekuat tenaga. Nah, kemudian anak-anak akan melayang lalu mendarat. Nah, begitu anak-anak untuk gerakan meloncat ke depan. Nah, anak-anak nanti bisa mencobanya ya. Semakin jauh lompatan ke depannya berarti anak-anak semakin hebat atau semakin bagus kekuatan meloncatnya. Kita ulangi lagi, siap? Jongkok dan lompat. Nah, begitu ya. Baik anak-anak, selanjutnya untuk gerakan guling ke depan. Nah, anak-anak tentu pernah melihat ya untuk gerakan ini ya, atau belum? Nah, jika belum, perhatikan baik-baik di sini. Pertama, anak-anak berdiri, sikap tegak. Kemudian tangan letakkan di matras seperti ini. Dan tentu Pak Guru sampaikan, ketika anak-anak melakukan gerakan guling ke depan ini, pastikan di tempat yang aman, di matras atau di tempat yang empuk sehingga anak-anak ketika berguling tidak sakit ya. Dan yang terpenting lagi adalah anak-anak didampingi oleh orang tua atau kakak. Baik, kita lanjutkan ya. Ketika tangan sudah di matras seperti ini, lalu kepala dimasukkan, pandangan melihat ke bagian perut. Ya, usahakan dagu dan dada menempel, lalu dorong tubuh berguling, kemudian segera pegang atau peluk lutut dan berdiri kembali. Nah, kita ulangi lagi anak-anak, bersiap, tangan letakkan dan berguling sampai berdiri kembali. Nah, begitu anak-anak. Dan kita lanjutkan untuk gerakan senam lantai yang berikut, yaitu mengayunkan tangan. Yang pertama ada mengayunkan kedua tangan ke depan dan belakang. Anak-anak bisa lihat di sini. Contohnya ya, dimulai dengan kedua tangan di belakang, lalu ayunkan ke depan, belakang lagi, ayunkan lagi. Nah, lakukan sampai 10 kali anak-anak ya. Baik, selanjutnya ada mengayunkan kedua lengan ke kiri dan ke kanan. Caranya kedua tangan lurus di depan dulu seperti ini, lalu ayunkan ke kanan, kemudian ayunkan ke kiri, kembali kanan, kembali kiri. Nah, lakukan juga sebanyak 10 kali hitungan. Gitu ya. Dan yang berikut anak-anak ada mengayunkan dua lengan dari samping ke atas, bawah. Caranya bagaimana? Anak-anak bersiap, ayunkan ke samping dan ke atas. Lalu ke samping, turun. Ulangi lagi ke samping ke atas, samping turun. Dan lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali hitungan ya. Baik anak-anak. Dan yang berikut ada gerakan mengayunkan lengan setinggi bahu. Bagaimana caranya? Caranya mudah. Pertama, anak-anak siap dulu. Lalu ayunkan kedua lengan lurus ke samping, kembali, lurus, kembali. Dan lakukan ini 10 kali hitungan juga. Nah, demikian anak-anak untuk berbagai gerakan senam lantai ya. Anak-anak telah belajar banyak hari ini tentang berbagai gerakan, mulai dari berpindah tempat dengan meloncat,
kemudian berguling depan, dan gerakan ayunan lengan. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan tugas pada anak-anak. Tapi sebelum itu, anak-anak jangan sampai lewatkan materi pembelajaran dari Pak Guru dengan cara memencet tombol gerakan melayang, anak-anak. Nah, gerakan melayang ini adalah gerakan yang pertama atau latihan yang pertama. Nah, anak-anak telah melihat di sini tadi ada seorang anak sedang melakukan gerakan melompat. Nah, anak-anak, gerakan melayang itu ada pada saat di mana anak-anak dalam posisi di udara ya saat melompat. Nah, itulah gerakan melayang ya. Begitu anak-anak. Bisa dimengerti ya? Nah, tentu setelah melayang ini anak-anak akan mendarat. Nah, anak-anak, untuk gerakan melayang ini tentu anak-anak tidak bisa melakukan dengan waktu yang lama ya. Karena melayang ini ya seperti anak-anak lakukan lompatan, nanti bisa dicoba ya. Kemudian gerakan melayang yang kedua, ada seorang anak di sini akan melakukan tolakan atau lompatan di sebuah kotak atau tumpuan yang telah disiapkan. Nah, nanti anak-anak juga bisa mencari atau membuat sebuah kotak ya yang bisa digunakan untuk tolakan, untuk diinjak kemudian melakukan lompatan. Nah, seperti apa anak-anak? Bisa lihat berikut ini. Nah, begitu ya. Jadi ada seorang anak di sini, kemudian dia melakukan lompat ya, bertumpu pada satu kaki dan kemudian mendarat. Nah, anak-anak, di manakah gerakan melayang itu? Nah, di sini anak-anak bisa lihat. Nah, saat melayang yaitu setelah anak-anak melakukan tolakan atau melakukan lompatan. Nah, kemudian kembali atau mendarat. Nah, yang berikut anak-anak ada gerakan melayang yang ketiga. Seperti apa gerakannya anak-anak? Nah, di sini anak-anak telah melihat seorang anak sedang melakukan lompat dada, ya. Seperti apa? Nah, jadi lompat dengan lutut ditekuk hingga diusahakan menyentuh dada. Kemudian anak-anak bisa lihat di sini. Nah, ini merupakan saat melayangnya, ya. Ketika anak-anak melakukan tolakan atau lompatan dan posisi di atas ini posisi melayang, kemudian akan kembali atau mendarat. Nah, demikian anak-anak untuk gerakan melayangnya. Masih ada lagi anak-anak untuk gerakan melayang yang keempat. Di sini anak-anak mencoba melakukan gerakan melompat dengan awalan jongkok seperti ini, kemudian lompat. Nah, anak, posisi melayang ada di saat anak-anak setelah melakukan tolakan atau lompatan ini. Nah, ini saat melayang, lalu badan akan turun, ini mendarat. Kemudian anak-anak ada gerakan melayang yang kelima, yaitu ada permainan lompat tali. Anak-anak bisa lihat di sini, di manakah gerakan melayang itu ada? Nah, tentu gerakan melayang itu terjadi ketika anak-anak melompati tali tersebut, ya. Baik anak-anak, demikian untuk gerakan melayang. Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan tentang gerakan mendaratnya. Nah, gerakan mendarat ini
tentu Pak Guru sudah sedikit menjelaskan tadi. Nah, ini Pak Guru coba sampaikan lagi. Di gerakan mendarat ini tentu akan terjadi ketika anak-anak telah selesai melakukan gerakan melayang. Nah, setelah melayang itu mendarat, ya. Nah, ini saat mendaratnya. Bisa dimengerti ya? Baik, gerakan mendarat yang kedua, anak-anak bisa lihat di sini, hampir sama dengan tadi. Kemudian melakukan lompat satu kaki dan mendarat. Itu ya untuk gerakan atau posisi saat mendaratnya. Lalu yang berikut anak-anak untuk gerakan mendarat yang ketiga di lompat dada tadi. Nah, gerakan mendarat ini ada di sini ketika anak-anak telah mendarat atau seusai melayang dalam lompatan itu. Dan kita lanjutkan untuk gerakan mendarat yang keempat di lompat kata ini. Nah, lompat turun. Nah, untuk gerakan mendarat ada di sini saat anak-anak setelah melakukan posisi melayang. Dan yang terakhir adalah gerakan mendarat pada lompat tali. Nah, saat mendarat di sini pada lompat tali terjadi ketika anak-anak kakinya menyentuh lantai setelah melakukan lompatan itu saat mendarat. Nah, demikian anak-anak untuk materi pembelajaran kita tentang gerak melayang dan mendarat. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesulitan atau masih ada yang bingung, anak-anak bisa tanya di Pak Guru di kolom komentar. Kemudian anak-anak jangan lewatkan juga materi PJOK yang terbaru dari Pak Guru.